53% orang ya miskin yang tinggal di desa-desa pesisir ya, itu adalah orang miskin. Kalau nelayannya tidak sejahtera sebenarnya harusnya kita malu gitu ya. Karena kita mengkonsumsi ikan ya kan dari di rumah kita masing-masing, itu diproduksi atau ditangkap oleh nelayan-nelayan yang sekarang ini dalam statistik kita masuk dalam kategori miskin. Bicara soal nelayan, saya kira sedikit anomali kalau di Indonesia. Saya nggak tahu, mungkin di dunia juga begitu ya. Karena Indonesia ini negara kepulauan dengan garis pantai yang terpanjang di dunia, saya kira gitu. Dan potensi ikan kita juga cukup luar biasa gitu ya. Tapi kalau kita datang ke perkampungan nelayan atau kita melihat secara rela kondisi ekonomi nelayan itu tidak berbanding lurus dengan potensi kelautan yang kita punya gitu. Nelayan miskin, nelayan mungkin juga banyak terjerat rentenir dan lain-lain gitu. Nah, problemnya di mana sih menurut KNTI sehingga kemudian nelayan kita ini nggak sejahtera gitu? Dan satu isu lagi, di antara semua kelompok buruh itu nelayan ini jarang terekspos. Paling kita ekspos buruh tani, buruh pabrik gitu ya. Sementara buruh nelayan itu jarang banget dapat ekspos baik oleh pemerintah maupun oleh lembaga-lembaga non pemerintah gitu. Nah, itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Oke, makasih Sunardi ya. Jadi kalau kita bicara soal narasi ya, yang menggambarkan tadi ya, soal kondisi kelautan, perikanan dan nelayan secara khusus ya, selalu kan kita dihadapkan atau diberikan ya satu gambaran mengenai betapa kayanya sumber daya perikanan dan kelautan kita kan. Kita negara bahari ya, nomor 2 garis pantai terpanjang dunia ya. Bahkan ya kalau kita bicara statistik ekonomi ya, Indonesia itu adalah negara produsen perikanan tangkap nomor 2 di dunia ya, setelah China gitu. Nomor 4 di dunia untuk perikanan budidaya kan gitu ya. Jadi kita ini luar biasa ya, kekayaan sumber daya kelautan perikanan kita ya, itu seharusnya ya bisa mensejahterakan ya kan nelayan atau masyarakat pesisir pada umumnya. Cuma di antara gambaran atau narasi yang indah itu ya, kita menghadapi juga atau dihadapkan ya pada cerita mengenai satu misalnya kemiskinan ya. 53% orang ya miskin yang tinggal di desa-desa pesisir ya, itu adalah orang miskin kan gitu ya. Setidaknya kita orang miskin di Indonesia ini disumbang sebagian besarnya adalah dari orang-orang yang bekerja di sektor perikanan atau kelautan. Tapi di sisi yang lain ya, kemiskinan yang dirasakan atau dihadapi oleh para nelayan, pembudidaya atau masyarakat pesisir itu tadi seperti Bung Sunardi sampaikan ya, mereka itu ya adalah pahlawan pangan kita kan gitu ya. Mereka itu penyedia pangan perikanan yang cukup penting ya. Para nelayan kecil ini 97% nelayan kita itu nelayan kecil kalau ukurannya 10 GT ke bawah kapalnya ya. Dan mayoritas hasil produksi perikanan itu diperuntukkan untuk penyediaan pangan di tingkat domestik ya. Jadi kita bayangkan ya betapa sebenarnya mereka itu punya peran yang sangat penting untuk menjaga ketahanan dan kedaulatan pangan kita di Indonesia. Kalau nelayannya tidak sejahtera sebenarnya harusnya kita malu gitu ya. Karena kita mengkonsumsi ikan ya kan dari di rumah kita masing-masing, itu diproduksi atau ditangkap oleh nelayan-nelayan yang sekarang ini dalam statistik kita masuk dalam kategori miskin tadi gitu ya, atau nelayan-nelayan kecil tadi. Mengapa begitu? Kan gitu pertanyaannya ya. Mengapa ada anomali seperti ini? Apa yang salah gitu ya? Saya kira pertama kali ya harus kita akui bahwa Indonesia terlambat mengurus kelautan dan perikanan. Oke? Kementerian Kelautan dan Perikanan itu baru didirikan ya setelah reformasi. Kan gitu ya. Sebelumnya di zaman Gus Dur.
ya dulu di bawah Kementerian Pertanian ya, dia menjadi satu sub ya dari sektor pertanian gitu. Nah baru ada satu nomenklatur khusus ya, didirikanlah Menteri Kelautan Perikanan itu setelah reformasi gitu. Jadi barulah saat itu sebenarnya ada afirmasi lah dari negara bahwa ini adalah sektor penting yang harus diurus oleh satu kementerian khusus gitu ya kan, Kelautan dan Perikanan. Tapi itu aja kan belum cukup ya, adanya institusi atau lembaga atau kementerian yang mengurus khusus soal Kelautan dan Perikanan juga belum cukup. Harus ada agenda yang jelas, yang terukur ya. Ada grand design. Bagaimana kita membangun ya kekayaan atau potensi kekayaan alam kita ini untuk mensejahterakan rakyatnya, sekaligus juga menjadi menjaga keseimbangan lingkungan dan sebagainya. Nah ini yang kami perjuangkan sebenarnya. KNTI sejak awal ya mendorong agar agenda-agenda ya di sektor kelautan perikanan itu dia bisa menyasar ya kelompok yang paling rentan ya, dalam hal ini adalah nelayan-nelayan kecil kita. Nah yang kedua menurut saya ya keberpihakan terhadap sektor kelautan dan perikanan itu kan harus didukung oleh kebijakan anggaran. Ya kan? Harus ada politik anggaran yang berpihak kepada nelayan ya, kepada pembudidaya, pada masyarakat pesisir. Nah ini yang menjadi salah satu pangkal juga ya, bagaimana kebijakan anggaran ya, politik anggaran itu belum memihak pada kepentingan nelayan ini ya. Program-program pemerintah, anggaran-anggaran pemerintah itu masih kecil ya untuk di sektor kelautan dan perikanan. Nah ini yang harus menjadi agenda perjuangan juga ya dalam jangka panjang itu. Nah yang terakhir menurut saya ya harus ada belum ada satu kegiatan pemberdayaan atau program pemberdayaan yang komprehensif. Kalau kita lihat program pemberdayaan kepada nelayan itu parsial, ya dibantu kapalnya kan gitu ya. Tapi orang melautnya pakai apa nggak tahu, ya kan? Ya, atau dikasih kapal kosong, dikasih kapal kosong, nggak pakai alat tangkapnya, ya, nggak diongkosi BBM-nya, kira-kira begitu ya. Atau dikasih alat tangkap ya, tapi nggak ada pabrik esnya, misalnya begitu ya. Atau dikasih kapal, dikasih pabrik es, tapi nggak ada akses untuk menjual ke pasar, ya. Jadi mereka masih tetap dirugikan kan transaksinya. Atau ada itu ya, tapi mereka nelayan ini tidak punya satu pengetahuan ya, satu bagaimana knowledge ya, bagaimana memperkuat organisasi mereka, memperkuat pemahaman mereka sehingga mereka punya satu organisasi yang kuat, punya satu organisasi ekonomi yang kuat, sekaligus juga punya pengetahuan bagaimana mengelola sumber daya alam yang tersedia ini. Nah ini dibutuhkan agenda yang komprehensif. Nggak bisa sepotong-sepotong gitu ya, nggak bisa parsial ya. Ini akibatnya yang terjadi sekarang ya, karena kebijakannya parsial, jadi relatif tadi ya tidak meningkat kesejahteraan nelayan secara secara cepat gitu. Yang terakhir ya, saya kira bagaimanapun ya kita harus mengatakan bahwa sepanjang ya yang kita alami sekarang ya, kan sangat tergantung juga pada kebijakan seperti apa yang dikeluarkan oleh pemerintah ya, yang itu bisa berpihak kepada kepentingan nelayan. Misalnya ya, terkait dengan tadi jaminan untuk nelayan bisa melaut ya. Nah, artinya apa isunya di situ? Ya misal kaitannya dengan isu seperti reklamasi ya. Sejauh mana ya wilayah pesisir itu bisa menjamin ya nelayan itu bisa pergi melaut ya, rumah-rumah penduduk nelayan itu bisa dilindungi dan lain-lain sehingga mereka bisa bekerja secara aman, misalnya gitu ya. Atau isu-isu yang berkaitan dengan maraknya ya industri-industri di daerah pesisir dan pantai kita di Indonesia yang itu banyak mengganggu aktivitas pencemaran lingkungan dan lain-lain gitu. Nah ini yang menurut saya salah satu kalau kita mau mendiagnosis ya masalah yang sebenarnya rumit juga ya diurai gitu ya. Tapi ini sudah complicated ini masalah. Complicated ya. Masalahnya kelautan. Ya. Tapi begini,
cerita baiknya kan tadi ya, bahwa kita sudah mulai mengarahkan energi bangsa ini untuk memikirkan khusus nelayan pesisir laut ya, dengan dibentuknya satu kementerian ya. Artinya setiap tahun kan ada agenda-agenda yang disusun mestinya kan oleh pemerintah. Bahkan misalnya di periode awal Pak Jokowi ya, kita mengapresiasi misalnya dulu visinya kan menjadikan poros maritim dunia kan gitu ya. Artinya mulai melihat bahwa sektor kelautan ini sebagai masa depan ya, tumpuan daripada kemajuan bangsa ini ya. Dia bisa memberikan manfaat ekonomi yang tinggi, bisa meningkatkan daya saing bangsa kita, sekaligus juga bisa menjawab persoalan-persoalan kemiskinan dan ketimpangan sosial yang tadi kita bicarakan di sektor kelautan dan perikanan.